Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan media yang kami hormati, serta seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, khususnya para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dan jamaah haji Indonesia. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan untuk menyambut musim haji tahun ini. Dalam konferensi pers di hari ke-9 masa operasional Jumat 9 Mei 2025, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Fokus utama kami kali ini adalah soal perlindungan jemaah, kesiapan petugas, serta komitmen layanan yang harus dijaga oleh seluruh penyelenggara ibadah haji khusus. Kita semua tahu jemaah haji khusus seperti juga jemaah haji reguler memiliki profil beraneka macam. Seringkali adalah mereka yang telah lanjut usia atau memiliki kebutuhan layanan yang lebih spesifik. Karena itu, pelayanan terhadap mereka bukan sekedar soal fasilitas, melainkan soal tanggung jawab, perhatian, dan kesiapan menyeluruh. Salah satunya, kami mendorong agar setiap penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK harus menjalin kerjasama resmi dengan rumah sakit di Arab Saudi. Kenapa ini menjadi penting? Karena masih kami temui adanya kasus ketika jemaah haji khusus jatuh sakit, mereka tidak tahu harus kemana. Tidak ada rumah sakit rujukan yang siap, tidak ada dokter pendamping yang siaga, dan bahkan asuransi pun belum tentu bisa dimanfaatkan dengan cepat. Inilah yang kami tekankan. Setiap PIHK wajib memiliki skenario yang jelas soal penanganan darurat. Rumah sakit rujukan, dokter pendamping, dan sistem komunikasi darurat harus dipastikan aktif dan bisa diakses setiap saat. Asuransi itu bukan soal formalitas saja. Selain soal rumah sakit, standar cakupan asuransi, insurance coverage, juga menjadi perhatian utama kami. Untuk itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus sedang menyusun standar minimal asuransi yang wajib dimiliki oleh PIHK. Asuransi ini bukan hanya formalitas administrasi. Ini adalah jaminan perlindungan nyata bagi jemaah jika terjadi resiko selama berada di Tanah Suci. Kami ingin memastikan bahwa setiap jemaah, berapapun usianya dan bagaimanapun kondisinya, mendapatkan perlindungan yang layak sesuai standar layanan ibadah haji yang bermartabat. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya Kementerian Agama telah mengadakan orientasi petugas haji khusus. Ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kegiatan ini diikuti oleh petugas dari 156 pemegang bendera PIHK yang mewakili 336 PIHK yang akan memberangkatkan jemaah haji khusus tahun ini. Di dalamnya dibahas berbagai topik penting, mulai dari pembekalan teknis hingga komunikasi darurat lintas sektor. Tidak hanya Kemenak, kegiatan ini juga melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, hingga Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah. Tujuannya adalah agar semua petugas haji khusus memahami medan tugasnya dengan baik dan siap berkoordinasi saat menghadapi kondisi darurat di lapangan. Kami juga tekankan pentingnya komunikasi dan kekompakan lintas instansi. Walau berasal dari latar belakang berbeda, semua petugas di lapangan adalah satu tim dengan satu tujuan, melayani jemaah dengan amanah dan sepenuh hati. Sebagai informasi, kloter pertama jemaah haji khusus
akan berangkat pada tanggal 13 Mei 2025 atau tinggal beberapa hari lagi. Total kuota haji khusus tahun ini adalah 17.680 jemaah atau 8% dari total kuota haji Indonesia. Artinya setiap langkah pelayanan harus disiapkan dengan matang, mulai dari keberangkatan jemaah haji, penjemputan di tanah suci, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan tentunya bimbingan ibadah bagi seluruh jemaah. Kami berharap seluruh PIHK dan petugas yang bertugas di lapangan dapat menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya menjaga kenyamanan dan keselamatan jamaah adalah bagian dari ibadah. Bapak Ibu yang kami hormati, penyelenggaraan haji terutama untuk haji khusus bukan soal bisnis perjalanan. Ini adalah ladang amanah, ladang ibadah, dan ladang pertaruhan kepercayaan dari para jemaah. Mari kita jaga bersama marwah penyelenggaraan haji Indonesia. Pastikan setiap jemaah haji khusus kembali ke tanah air dengan hati yang tenang, tubuh yang sehat, dan jiwa yang bersih setelah menjalankan ibadah suci ini. Haji Indonesia aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.